baik itu kedermawanan, tanggung jawab, empati, pentingnya berbagi, pentingnya bersyukur, dan yang paling penting itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, di sini yang kita harus ketahui dulu itu apa sih infak itu? Nah, infak itu berasal dari kata anfaqa, yunfiqu, infaqan. Nah, itu membiayai atau membelanjakan. Nah, infak itu berarti adalah pemberian harta atau sumbangan selain zakat wajib untuk kebaikan, untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Adapun pemberian itunya bersifat bebas. Bebas di sini maksudnya itu seperti memberikan harta berupa uang atau bisa memberikan pakaian kepada orang terkena musibah atau bisa membangun masjid. Nah, kemudian cakupannya itu dia hanya terpaku pada harta saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam infak. Nah, macam-macam infak itu ada 4. Yang pertama ada infak wajib, ada infak sunnah, infak mubah, dan infak haram. Apa contoh dari infak wajib ini? Itu dia harus membayar secara wajib. Contohnya itu infak mas kawin itu termasuk dengan infak wajib. Yang kedua itu infak sunnah. Contohnya itu seperti pemberian uang kepada orang yang sedang berjuang di jalan Allah SWT. Dan yang ketiga itu infak mubah, itu seperti memberikan sejumlah uang atau hartanya kepada seseorang atau kelompok yang untuk kepentingan bercocok tanam atau perdagangan. Nah, yang keempat itu ada infak haram. Infak haram di sini tuh dia tuh memberikan infaknya dengan maksud untuk dipuji atau untuk diakui kalau dia itu kaya. Itu adalah 4 macam-macam infak. Nah, di sini ada tentang Quran surah Ali Imran ayat 134 itu mengenai infak di jalan Allah SWT. Bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sedikit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan atau kesalahan orang lain, atau Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Al-Imran ayat 134. Nah, adapun dari isi kandungan Quran surah Al-Imran ini itu bahwa Allah itu sangat selalu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang ataupun sempit, itu Allah akan melimpahkan rezekinya, dan orang yang akan terpuji di hadapan Allah jika orang itu mampu mengendalikan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain, baik itu dia pernah berbuat jahat kepada kita ataupun yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam manfaat atau keutamaan dari infak ini. Nah, manfaat itu ada 4. Yang pertama itu memperbanyak rezeki. Dengan berinfak itu Allah akan memberikan atau melimpahkan rezeki kita dan menggantikan yang lebih baik. Itu bukan dalam bentuk uang saja. Allah bisa memberikan dalam bentuk dihadirkan orang-orang baik di sekitar kita, dipermudah urusan kita. Nah, yang kedua itu ada menghapus dosa. Dengan kita berinfak itu kita akan dihapus dosa Allah SWT, dan harta kita itu akan dihapus dosanya dari Allah SWT. Yang ketiga itu ada Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang berinfak. Dan yang terakhir itu Allah akan manfaatnya itu adalah kita akan meningkatkan kepedulian sosial di masyarakat. Dengan kita berinfak itu kita akan menumbuhkan rasa empati kita kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, dari pembahasan yang kita bahas tadi itu dapat disimpulkan bahwa infak itu merupakan amalan yang sangat mulia karena dia memberikan banyak manfaat, seperti Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita, terus Allah akan menghapuskan dosa baik itu harta kita maupun dosa-dosa kita, dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat, dan Allah akan